beriman kepada adanya hari akhir. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam ikhtisarnya, dalam ringkasan kitab ini, kitab Mukhtasar Syu'aibil Iman, disebutkan satu ayat dan satu hadis bahwasanya iman kepada hari akhir yang dikehendaki adalah membenarkan at-tasdiq, membenarkan bahwa hari-hari di dunia ini ada akhirnya. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-6 yang masih merupakan a'zamu umuril iman, perkara keimanan yang paling dasar, yang paling agung. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadisu, utawi kang kaping 6 iku al-imanu iman bil yaumil akhiri kelawan dina akhir. Liqaulillahi krana dawe Allah ta'ala halih mahluhur sapa Allah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Qatilu merangono sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh la yu'minuna kang padha ora iman sapa alladzina billahi kelawan Allah wala bil yaumil akhiri lan ora iman kelawan dina akhir. Surat Taubah. Qala al-Halimi, qala wasdawu sapa al-Halimi, Imam al-Halimi, wa ma'nahu lan utawi maknane al-iman bil yaumil akhir iku at-tasdiqu beneraken bi anna li ayyamid dunya kelawan sak temene iku keduwe pira-pira dinane donya akhiran utawi akhir, wa annaha lan sak temene ayyamud dunya iku mungqadiyatun bakal entek. Wa hadzal alamu lan utawi alam iki iku mungqadin bakal rusak, bakal entek yauman ma ing dalem dina tertentu. Fafil atirafi mongko iku ing dalem ngakoni bintifaihi kelawan entae donya i'tirafun utawi pengakuan bibtidaihi kelawan kawitane alam, bintifaihi kelawan entae alam, i'tirafun iku ana pengakuan bibtidaihi kelawan ana kawitane alam. Idzil qadimu krana sak temene al-qadim, Allah al-qadim iku la yafna ora entek, ora punah, wala yataghayyaru lan ora owah. Wa fi sahihaini lan iku ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Hurairah, saking hadise Abi Hurairah
radhiyallahu anhu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi walladzi lan demi zat nafsu Muhammadin kang utawi awak dhewene Nabi Muhammad iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi la taqumanna yakti benar-benar bakal jumeneng apa as-saatu kiamat wa qad nasyara lan teman-teman wis beberaken sapa ar-rajulani wong lanang loro saubahuma ing pakaiane ar-rajulani bainahuma ing dalem antarane ar-rajulani la yatabaya'ani ora utawa urung saling teltinuku sapa rajulani wala yatwiyani lan ora ngelempit sapa rajulani ing saubahuma wala taqumanna lan yakti bener-bener bakal jumeneng apa as-saatu kiamat wa huwa lan utawi rajul wa huwa lan utawi wong utawa rajul iku yulitu memperbaiki utawa dandani sapa rajul haudahu ing kolame rajul la yasqihi ora urung nyirami utawa urung ngaliri banyu sapa rajul ing haud wala taqumanna lan yakti bener-bener jumeneng apa as-saatu kiamat wa qadin sarafa lan teman-teman wis bubar wala qadin sarafa wa qad insarafa lan teman-teman wis bubar sapa ar-rajulu wong lanang bila bani liqahatihi kelawan meres susu ontane rajul min tahtiha sangking ngisore liqahah wa qad rafa'ah lan teman-teman wis ngangkat sapa wong utawa rajul ukalatahu ing puluhan panganane rajul ila fihi maring tutuke rajul la yata'amuha urung mangan sapa rajul ing uklah al haditsa narusna sapa sira ing hadis. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berbicara tentang cabang iman yang keenam. Yang ini masih merupakan a'zamu umuril iman, yaitu dasar keimanan yang enam, yaitu beriman kepada adanya hari akhir. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam ikhtisarnya, dalam ringkasan kitab ini, kitab Mukhtasar Syu'aibil Iman, disebutkan satu ayat dan satu hadis. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 26. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian Al-Imam Al-Halimi menjelaskan tentang makna iman kepada hari akhir. Bahwasanya iman kepada hari akhir yang dikehendaki adalah
membenarkan at-tasdiq, membenarkan bahwa hari-hari di dunia ini ada akhirnya. Itu namanya beriman kepada hari akhir, disebut hari hari akhir. Bahwa hari-hari di dunia ini, kita setiap hari kan melewati hari demi hari. Kemarin, sekarang, besok, dan seterusnya. Terus berjalan hari-hari ini. Mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, balik lagi. Sabtu, kemudian balik lagi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi. Begitu seterusnya. Hari-hari terus berjalan. Sehingga berlalu minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, begitu seterusnya hari-hari ini berjalan. Dan beriman dengan hari akhir itu artinya kita membenarkan bahwa hari-hari yang kita lalui ini nanti ada hari akhirnya. Bahwa suatu saat nanti ada hari dunia ini yang kemudian setelah hari itu nggak ada hari lagi. Sudah terakhir hari itu. Nah, itu makna dari iman kepada hari akhir sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Al-Halimi. Dan juga membenarkan bahwa alam semesta ini pada suatu hari nanti itu akan habis, akan hancur, akan selesai, akan tidak ada lagi alam semesta ini. Dan beliau menjelaskan bahwa apabila kita mengakui bahwasanya alam semesta ini itu ada akhirnya, bahwa hari-hari ini akan berakhir, bahwa alam semesta ini akan punah, akan berakhir, maka di situ secara otomatis kita mengakui bahwa hari-hari di dunia ini ada permulaannya, bahwa alam semesta ini ada permulaannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia itu tidak ada akhirannya karena dia qadimun, adanya tanpa permulaan. Jadi ketika kita mengakui bahwa alam ini akan habis, maka kita secara tidak langsung, secara otomatis kita juga mengakui bahwa alam semesta ini ada permulaannya, bahwa alam semesta ini hadis, adanya berpermulaan, karena sesuatu yang berpenghabisan pasti berpermulaan. Dan ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang adanya itu tanpa permulaan, sehingga adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa ada penghabisan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu azaliyun abadiyun, adanya tanpa permulaan dan tanpa akhiran, tanpa berpenghabisan. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini akan hancur, akan habis, maka secara otomatis kita juga meyakini bahwa alam semesta ini hadis. Alam ini baharu, adanya berpermulaan, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali dan abadi. Ini sekelumit makna tentang yang disampaikan oleh Al-Halimi. Karena ketika kita menyebut hari kiamat atau hari akhir, ini memang ada dua penyebutan ya. Yang pertama bermakna seperti yang tadi disebutkan oleh Al-Halimi, yaitu membenarkan bahwa hari-hari di dunia ini akan berakhir, akan datang suatu saat nanti hari yang setelah itu nggak ada hari lagi. Kila bahwa hari itu adalah hari Jumat, ini hari terakhir, nanti hari kiamat
terjadi pada hari Jumat, sehingga nggak ada Sabtu lagi karena sudah terakhir pada hari Jumat tersebut. Yaitu pada hari di saat alam semesta ini itu akan hancur. Dan ini terjadi secara tiba-tiba. Jadi hari kiamat ini terjadi secara tiba-tiba. Meskipun sebenarnya hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil yang sekarang mayoritas, hampir seluruh tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Kecuali satu saja, yaitu munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Itu yang belum terjadi. Tetapi selain itu, tanda-tanda kecil kiamat itu sudah terjadi. Baru tanda-tanda besar kiamat itu yang belum muncul, belum terjadi. Seperti misalnya turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, dan seterusnya. Ini belum terjadi. Ada 10 tanda besar kiamat, itu semuanya belum terjadi. Karena tanda kecil terakhir dari kiamat, yaitu lahirnya Al-Imam Al-Mahdi, itu juga belum terjadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah seluruh tanda-tanda itu ada, maka akan terjadi kehancuran alam semesta ini. Dan yang tadi kita katakan hari akhir, hari kiamat. Dan kita katakan tadi, meskipun tanda-tanda itu telah ada, tetapi kiamat itu tetap saja dirasakan oleh umat manusia, terjadinya secara mendadak. Seakan-akan mereka belum siap untuk menghadapi kiamat, meskipun tanda-tanda itu sudah ada. Ini digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumanna sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma la yatabaya'anihi wa la yat'uyanihi." Jadi demi Allah, kiamat itu betul-betul akan terjadi ketika ada 2 orang laki-laki, yang satu penjual pakaian, yang satu pembeli. Jadi ada 2 orang yang sedang menawar barang, yaitu di sini disebutkan pakaian. Penjualnya sedang membeberkan baju atau pakaian yang akan dibeli oleh orang tersebut. Belum sempat keduanya itu melakukan jual beli. Keduanya belum sempat melakukan jual beli dan belum sempat melipat baju itu, tiba-tiba kiamat terjadi. Nah, jadi belum sempat melakukan akad jual beli, pakaiannya pun masih dibeberkan, masih ditawarkan, dibeberkan, tiba-tiba terjadi kiamat. Digambarkan dalam hadis seperti itu. Wala taqumanna sa'atu wa huwa yulitu haudahu, dalam satu riwayat yulitu, dalam hadis yang lain yalitu haudahu la yasqihi. Dan kiamat itu benar-benar terjadi ketika itu ada seorang laki-laki yang dia sedang memperbaiki kolamnya. Jadi dia punya kolam ikan, sedang dia perbaiki dengan tanah liat. Nah, kemudian belum sempat dialiri dengan air, itu kiamat terjadi. Tiba-tiba terjadi kiamat.
Wala taqumanna sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani likahatihi min tahtiha. Dan kiamat betul-betul juga terjadi ketika seorang laki-laki keluar rumah, dia untuk memeras susu untanya dari bawah unta itu. Ketika dia sedang memeras itu, tiba-tiba kiamat terjadi. Wa qad rafa'a uqlatahu ila fihi la yata'amuha. Dan ada juga seseorang yang dia sedang makan, dia sudah mengangkat makanan dengan pulukannya, sudah mau memasukkannya ke mulutnya, tiba-tiba kiamat terjadi. Dan seterusnya, yang menunjukkan apa? Ketika itu manusia sedang beraktivitas, manusia sedang bekerja. Ada yang bekerja sedang memerah susu untanya, ada yang sedang jual beli, ada yang sedang memperbaiki kolamnya, ada yang sedang di sawah, ada yang sedang makan, dan seterusnya. Manusia sedang beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa, tiba-tiba kiamat itu terjadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini menunjukkan bahwa kiamat dengan pengertian kehancuran dunia ini itu terjadi secara tiba-tiba, meskipun artinya terasa tiba-tiba, meskipun sebenarnya sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberikan warning, sudah diberikan peringatan bahwa kiamat itu telah dekat. Bahkan dalam sebagian kitab disebutkan bahwa lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman itu adalah tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Dan sampai hari ini juga terus bermunculan tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Tetapi apa manusia? Namanya manusia, meskipun kiamat itu sudah dekat, tetapi seseorang tetap dia lalai, kalah dengan hawa nafsunya, sehingga dia tidak menyiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah kematian. Kematian itu juga terasa selalu datang tiba-tiba. Bahkan terkadang sebagian orang dia sudah sakit, bahkan sudah sakit sampai bertahun-tahun. Kalau tetangganya dengar dia meninggal dunia, maka tetangganya bilang, ya wajar saja, sudah sakit lama. Seakan-akan gak mendadak, bukan berita yang mendadak, bukan berita yang mengagetkan. Tapi bagi orang tersebut yang mati, itu kematian terjadi baghtah, terjadi secara tiba-tiba. Kenapa? Karena dia belum siap. Dikatakan sesuatu itu datang tiba-tiba itu apa? Karena seseorang itu belum siap-siap, belum mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ketika ada seseorang, misalnya dia di rumahnya, tiba-tiba ada tamu agung datang dalam jumlah yang sangat besar. Pasti dia akan kaget dan akan bingung dan akan repotnya luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba datang itu, tamu itu datang. Itu yang disebut tiba-tiba itu apa? Karena belum siap untuk menghadapinya. Dikatakan bahwa maut, kematian itu juga datang secara tiba-tiba, karena kebanyakan orang meskipun sudah diberikan peringatan dengan sakit misalnya, maka dia tidak segera bertaubat dari dosa-dosanya dan tidak segera memperbanyak amal soleh, sehingga kemudian ketika dia mati, dia pun merasa bahwa kematiannya datang secara tiba-tiba. Hari kiamat nanti juga seperti itu. Di saat tanda-tanda kecil kiamat sudah terjadi, tanda-tanda besar sudah terjadi, sudah ada Dajjal, sudah ada Ya'juj Ma'juj, sudah matahari sudah terbit dari dari barat. Seseorang masih melakukan aktivitas sebagaimana biasanya,
dikira ya kiamat masih lama, tetapi terjadi tiba-tiba di saat mereka melakukan segala aktivitasnya sehari-hari, kiamat tiba-tiba datang dalam keadaan mereka belum siap untuk menghadapinya. Dan kehancuran alam semesta ini terjadi hanya pada orang-orang yang kafir. Ketika itu orang-orang Islam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini terjadi pada an-nafkhah al-ula, yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama kali. Karena malaikat Israfil itu akan meniup sangkakalanya 2 kali. Yang pertama yaitu ketika alam semesta ini itu berakhir. Hari-hari di dunia ini berakhir ketika terjadi kehancuran alam semesta ini. Tetapi bukan berarti kehancuran alam semesta ini bahwa bumi ini akan hancur lebur pada saat itu. Memang bumi akan hancur, tetapi pada an-nafkhah al-ula bumi ini tidak meledak. Bumi ini tidak meledak, tidak hancur lebur, belum. Langit juga tidak hancur lebur. Tetapi semua orang yang hidup, semua yang bernyawa, apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu binatang, apakah itu para malaikat, semuanya mati pada an-nafkhah al-ula. Termasuk malaikat Azrail yang mencabut nyawa pada akhirnya juga meninggal dunia setelah melaksanakan tugas-tugasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi bumi ini tetap ada. Meskipun hancur apa yang ada di atasnya, tetapi bumi ini masih ada. Kenapa? Karena dari bumi ini nanti manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Setelah sekian tahun, maka kemudian malaikat Israfil itu diutus oleh Allah untuk meniup sangkakala yang keduanya. Nah, ketika itu maka manusia-manusia itu pada keluar dari dalam kuburnya. Kuburan-kuburan terbuka, kemudian manusia keluar dari dalam kuburnya yang disebut dengan al-ba'atsu. Nah, ini juga disebut kiamat. Nah, iman kepada hari akhir iman kepada hari kiamat itu memiliki 2 makna tadi. Yang pertama adalah membenarkan bahwa hari-hari di dunia ini akan berakhir dan bahwa alam semesta ini akan habis, akan binasa, akan rusak. Ini makna yang pertama dan tadi sudah kita ceritakan uraiannya. Yang kedua adalah ketika kita membenarkan bahwa nanti akan ada, kita membenarkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan dia akan melalui proses kiamat menuju surga dan neraka. Itu juga termasuk disebut sebagai yaumul qiyamah atau hari kiamat. Nah, disebut dengan kiamah karena dimulai dari qiyamin nasi min kuburihim. Dimulai dari bangkitnya manusia dari kubur mereka, sehingga disebut dengan kiamah. Ini makna yang kedua. Jadi proses kiamat itu baru, dengan pengertian yang kedua, baru dimulai di saat manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya. Nah, setelah itu mereka akan melalui proses qiyamah ini, yaumul qiyamah ini selama 50.000 tahun dan akan melalui 50
tahapan. Jadi ada 50 tahapan yang dilalui oleh manusia pada hari kiamat, yang pada masing-masing tahapan kiamat itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Nah, sehingga jumlahnya seluruhnya adalah 50.000 tahun. Waktu yang sangat-sangat lama, khususnya bagi orang-orang kafir. Waktu yang sangat lama, lebih lama dari kehidupan kita di dunia ini. Nah, kita manusia hidup di dunia ini rata-rata sekarang tidak ada yang sampai 100 tahun. Umur 60 tahun sudah banyak yang mati. Umur 70 tahun apalagi. 80 tahun sudah sangat jarang orang berumur sampai umur seperti itu pada masa sekarang. Bahkan sekarang umur 50 sampai 60 itu sudah banyak orang yang sudah mati. Hanya itu umur manusia, tidak sampai 100 tahun. Sedangkan kiamat saja, proses kiamat saja itu memerlukan waktu 50.000 tahun. Nah, enak atau tidak enaknya seseorang dalam melewati masa 50.000 tahun itu ditentukan oleh masa yang pendek di dunia ini. Bahkan akhirat yang tidak berujung, yang tidak ada akhirnya, yang abadi selama-lamanya, itu juga ditentukan oleh waktu kehidupan kita di dunia yang sangat pendek. Jadi kebahagiaan seseorang yang abadi di akhirat tanpa ada ujungnya, yang kiamatnya saja 50.000 tahun, kemudian dilanjutkan akhirat tanpa ada ujungnya, itu semuanya ditentukan bahagia atau celaka, ditentukan oleh waktu yang 50 tahun, oleh waktu yang 60 tahun, oleh waktu yang 70 tahun saja. Nah, karena itulah maka seseorang yang bijaksana, seseorang yang berpikir, maka dia akan mendahulukan dunia akhiratnya daripada dunianya. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan dia lebih abadi. Dia sangat lama akhirat itu tanpa ada ujungnya, tanpa ada akhirnya. Maka sangat bodoh seseorang yang mendahulukan dunia dari akhirat. Demi untuk kesenangan dunia yang hanya bertahun-tahun saja, demi untuk kenikmatan dan kesenangan di dunia yang hanya 60 tahun misalnya, kemudian seseorang mengorbankan akhiratnya yang sangat lama, yang abadi, yang tidak ada ujungnya. Sangat rugi dan sangat bodoh orang yang seperti itu. Orang yang berpikir tentu dia akan mengutamakan kehidupan akhirat yang abadi daripada kehidupan dunia yang sangat pendek. Tetapi nyatanya di dunia ini kebanyakan manusia itu mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia tahu bahwa akhirat itu akan ada, tetapi dia masih sibuk dengan bersenang-senang di dunia ini. Dia lebih mementingkan kesenangan dalam kehidupan dunia yang sangat pendek, padahal dia akan menikmatinya dalam waktu yang sangat singkat. Banyak orang yang membangun istana di dunia ini, tetapi begitu istananya jadi, dia kemudian mati. Banyak orang yang kemudian dia menghabiskan hari-harinya dengan makan dan minum yang enak-enak, tetapi kemudian pada akhirnya dia belum sempat menikmatinya dalam jangka waktu yang lama, dia kemudian meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena dunia dan akhirat ini tidak bisa disatukan. Dunia dan akhirat ini ibaratnya timur dan barat.
timur dan barat yang bertentangan, yang berlawanan. Kalau kita ke timur, maka kita berarti menjauhi barat. Apabila kita ke barat, maka berarti kita menjauhi timur. Sesuatu yang berlawanan. Nggak bisa kita ke barat sekaligus ke timur. Itu nggak bisa. Kalau kita mau ke timur, ya ke timur saja. Kalau kita mau ke barat, ya ke barat saja. Karena kita nggak bisa ke timur sekaligus ke barat. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa dunia dan akhirat itu seperti dua istri. Nah, seperti dua istri. Yang keduanya tidak bisa akur. Yang keduanya tidak bisa akur satu dengan yang lainnya. Akan sangat sulit untuk menjadikan keduanya itu saling ridho satu dengan yang lainnya. Nah, maka salah satu cara agar seseorang memperoleh ketenangan, ya dipilih salah satu dari keduanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hanya sebagai faedah yang bisa kita petik dalam al-iman bil yaumil akhir, atau dengan adanya hari kiamat ini. Hadirin rahimakumullah, tadi telah kita jelaskan bahwa makna yang kedua dari hari akhir atau hari kiamat ini adalah bahwa nanti kita itu akan melalui proses kiamat dalam masa 50.000 tahun. Proses pertama yang akan kita hadapi adalah proses al-ba'tsu, yaitu khurujul mauta minal kubur, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Itu di bumi ini. Karena kita dikuburkan di bumi ini, maka nanti kita akan keluar dari bumi ini. Setelah itu manusia kemudian digiring, yuhsyaru ila mahsyarin. Kemudian manusia dikumpulkan dan digiring dan dikumpulkan di mahsyar. Diriwayatkan bahwa mahsyar itu adalah Barus Syam, yaitu dataran tanah Syam. Tanah Syam itu sekarang meliputi, sudah terpecah-pecah, meliputi beberapa negara, yaitu negara Palestina sebagai induknya, kemudian Suriah, Lebanon, Yordania, bagian kecil dari Irak, kemudian bagian kecil dari Mesir, ini masuk dalam wilayah daratan Syam. Mahsyar itu adalah daratan Syam. Sehingga manusia dari seluruh dunia nanti semuanya digiring ke arah sana. Termasuk yang dari Indonesia, yang termasuk dari Malaysia, dari berbagai negara nanti akan digiring ke arah Syam sana. Apakah cukup tanah Syam untuk menampung manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah menuju ke tanah Syam. Nanti ada yang sampai di tanah Syam dan berada di tanah Syam, ada yang tidak sampai di tanah Syam karena tidak mencukupi tanah Syam itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa nanti tanah Syam itu akan diluaskan. Dengan kehendak Allah itu akan diluaskan, bukan tanahnya yang diluaskan, bukan artinya ditambah tanahnya dengan tanah yang sebelumnya nggak masuk pada tanah Syam, tetapi semacam ditarik sehingga kemudian menjadi luas, lebih luas dan bisa menampung seluruh manusia yang datang dari berbagai negara dan berbagai daerah di tanah Syam itu. Setelah itu, ini kita bicara tentang kiamat dengan pengertian yang kedua. Setelah itu, maka manusia yang berkumpul itu kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang gelap di dekat Sirat.
Jadi manusia yang sudah berkumpul itu dipindahkan oleh Allah di tempat di dekat sirat. Tempat yang gelap dekat sirat. Nah, dan bumi yang sudah kosong dengan manusia ini kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru bumi ini nggak ada lagi. Karena sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang baru yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah. Allah menciptakan bumi baru, kali ini sifat-sifatnya berbeda dengan sifat-sifat bumi yang kita tempati sekarang ini. Karena bumi yang baru ini bumi yang datar, tidak ada gunung, tidak ada bagian yang tinggi, tidak ada bagian yang rendah, tidak ada gunung-gunung, tidak ada lembah-lembah, tidak ada sungai, tidak ada lautan, tetapi bumi yang datar, yang berwarna putih, seperti berwarna putih seperti perak. Ini bumi yang baru. Nah, setelah bumi ini tercipta disebut dengan al-ardul mubaddalah, bumi pengganti dari bumi yang kita tempati ini. Kemudian manusia yang tadi dipindahkan di tempat dekat sirat dikembalikan lagi di bumi yang baru itu. Disitulah maka manusia nanti akan dihisab. Manusia akan dihisab. Nah, dihisab artinya manusia nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupannya di dunia, tentang badannya. Untuk apa badannya, kehidupannya itu dihabiskan? Allah sudah memberikan nikmat anggota badan yang lengkap, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara. Dia akan ditanyakan, untuk apa dihabiskan jasadnya, badannya itu di dunia? Apakah untuk ketaatan? Apakah untuk kemaksiatan? Akan ditanya. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Apakah dia, dari mana dia mendapatkan harta, dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Itu akan ditanya oleh Allah. Dan segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang terdetak dalam hati kita, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya yang azali abadi. Dengan kalamnya yang azali dan abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Jadi semuanya nanti yang mukmin dan kafir akan diperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia itu dihisab, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan amal perbuatan manusia ketika di dunia, karena hisab itu artinya ardu a'malil ibad, ditampakkan amal perbuatan manusia ketika di dunia. Sehingga hisab ini, yaumul hisab, itu sering disebut sebagai yaumul fadihah. Hari di mana kedok manusia itu dibongkar. Kedok manusia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua manusia itu akan mengetahuinya. Oh, si fulan itu ternyata orangnya begini, si fulan orangnya begini, si fulan orangnya begini. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dunia ini kita nggak konangan,
nggak ketahuan telah melakukan perbuatan maksiat tertentu, nggak ada manusia yang pernah mengetahui apa yang kita lakukan di tempat sunyi misalnya, maka nanti di akhirat semuanya akan terbuka. Semua manusia akan mengetahuinya. Bukan hanya viral, bahasa sekarang viral di kalangan manusia sedunia atau pada zaman itu, tetapi akan viral, akan diketahui oleh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Nah, karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika kita melakukannya karena memang kita bukan nabi yang maksum, maka bersegeralah kita untuk bertaubat. Karena jika kita telah bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka berarti itu terhapus. Nanti tidak akan dipertontonkan, tidak akan diperlihatkan kepada manusia seluruhnya pada hari kiamat. Atau kita harus rajin-rajin menutupi aib orang lain. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Nah, tentang proses ini nanti kita akan ceritakan lagi. Ini hanya cerita secara global. Nanti akan kita ceritakan kembali dalam Syu'abul Iman yang berikutnya. Karena itu masing-masing nanti akan ada. Al-iman bil ba'thi, al-iman bil hasyri, semuanya itu akan diceritakan pada pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita berbicara secara global tentang masalah ini, bahwa nanti manusia di al-ardul mubaddalah ini akan dihisab. Setelah itu manusia amal perbuatannya akan ditimbang di mizan. Setelah itu manusia akan melewati sirat. Ini hanya secara global, bukan seluruhnya kita sebut. Kenapa? Karena kita katakan tadi bahwa proses yang harus dilalui itu adalah 50. Sementara yang kita sebutkan tadi itu hanya sebagian kecil saja, yang besar-besar yang karena memang itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melalui sirat, menyeberangi sirat. Yang sirat kita tahu di bawahnya adalah neraka. Seseorang yang kafir akan jatuh ke dalam neraka. Sedangkan orang muslim sebagian ada yang jatuh ke neraka, ada yang sebagian itu yang selamat sampai ke dalam surga. Sebelum masuk surga, di tempat sebelum surga, setelah sirat itu nanti akan ada haud, yaitu sebuah telaga berisi air untuk minum calon penduduk surga, karena mereka belum masuk ke dalam surga. Yang airnya dialirkan dari dalam surga, ketika mereka meminumnya, maka la yazma'una abadan. Selamanya mereka tidak akan merasakan kehausan lagi. Setelah itu mereka masuk ke dalam surga dan mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan surga yang abadi. Sedangkan orang-orang kafir, mereka akan menerima azab yang abadi di dalam neraka. Nah, maka selesailah proses kiamat ini, yaitu masa yang dimulai dari keluarnya atau bangkitnya manusia dari dalam kuburnya sampai menetapnya penduduk surga, yaitu orang-orang Islam di dalam surga, dan penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir di dalam neraka. Ini masanya berapa? 50.000 tahun. Setelah itu maka akan manusia akan abadi selamanya, yang ini disebut dengan yaumul akhirah, hari akhirat yang tidak akan berakhir selama-lamanya.
Orang-orang mukmin akan menikmati kenikmatan surga tanpa ada akhirnya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-iman bil yaumil akhir, dan kita semuanya harus beriman, membenarkan tentang hal ini. Yang pertama, membenarkan bahwa hari-hari di dunia ini akan berakhir. Akan ada nanti suatu saat hari yang setelah itu nggak ada hari lagi. Yaitu pada hari Jumat, yang setelah itu udah nggak ada hari Sabtu lagi. Habis hari di dunia ini sudah selesai, sudah berakhir. Dan alam semesta ini akan hancur. Yang kedua, kita juga meyakini bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan akan mengalami proses kiamat selama 50.000 tahun, sampai kemudian orang-orang mukmin masuk ke dalam surga dan orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama terjadi di saat an-nafkhah al-ula, dan yang kedua terjadi di saat an-nafkhah al-thaniyah, yaitu peniupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.